Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 31 Mei 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, seperti biasa, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, 9 orang anggota geng motor ditetapkan menjadi tersangka kasus perusakan kafe di Jalan Sersan Arifin, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengerusakan terhadap barang ini terungkap dalam konferensi pers yang digelar Polresta Deli Serdang dengan menghadirkan para pelaku kemarin. Tersangka yang diamankan berinisial IYS, SCM, RA, DSH, DRA, VZN, CIM, dan DPY. Kedelapan orang ini warga Kecamatan Lubuk Pakam dan seorang lagi berinisial HA, warga Kecamatan Beringin yang tergabung di geng motor Garuda Hitam. Kejadian perusakan kafe berawal pada saat tersangka IYS, geng motor Garuda Hitam, berselisih paham dengan kelompok geng motor Zervanos di Desa Jarum A, Desa Petumbukan, Kecamatan Galang pada Minggu 22 Mei 2022 yang lalu. Kemudian perselisihan antar kedua geng motor berbuntut panjang hingga kedua geng motor saling serang dan mengakibatkan pengerusakan sebuah kafe dan melukai pengguna jalan. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji mengatakan saat ini ada 9 orang geng motor Garuda Hitam yang diamankan dan ditetapkan jadi tersangka. Namun karena ke-9 orang pelaku tergolong masih di bawah umur, maka pihak Polresta Deli Serdang akan berkoordinasi dengan pihak Bapas. Mereka melakukan pada tanggal 28 Mei tahun 2022 kemarin, kurang lebih 100 orang dengan kekuatan kendaraan 50 orang, mereka sepakat untuk mendatangi ke lokasi awal di mana terjadinya penganiayaan tersebut. Rombongan bersama-sama bergerak sampai di TKP. Memang ada tidak terlalu banyak geng motor lawannya yang ada di TKP, namun karena melihat kelompok dari pihak banyak, maka yang lain ini kabur. Ya, kemudian karena tidak berhasil menemukan kelompok geng Z, maka lokasi tempat mereka berkumpul awal terjadinya penganiayaan itu adalah pada salah satu kafe. Dirusaklah oleh kelompok geng motor GH ini. Ke-9 anggota geng motor yang sudah ditetapkan tersangka ini dijerat dengan pasal 170 ayat 1 subsidiar 406 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, kelompok geng motor yang berjumlah seratusan orang mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam, kayu, dan batu mengganggu pengguna jalan saat melintas dari Galang menuju Lubuk Pakam. Akibatnya beberapa mobil dilaporkan mengalami kerusakan, bahkan seorang pengendara sepeda motor mengalami luka. Informasi dihimpun seratusan orang dari kelompok geng motor yang disebut-sebut kelompok Garuda Hitam merusak fasilitas umum dan melukai pengendara sepeda motor. Kelompok geng motor Garuda Hitam ini berselisih paham dengan kelompok geng motor Zervanus yang berada di Desa Jaharun B, Kecamatan Galang. Kemudian seratusan anggota kelompok geng motor Garuda Hitam dengan membawa senjata tajam, kayu, dan batu berupaya menyerang kelompok Zervanus, namun kelompok Gagak Hitam Garuda Hitam tidak satupun menemukan kelompok Zervanus. Karena kesal, kelompok Garuda Hitam merusak sejumlah fasilitas umum dan kafe yang diduga tempat awalnya perselisihan. Pemilik kafe yang dirusak, Miswati, mengatakan seratusan orang geng motor datang ke kafe miliknya dengan membawa senjata tajam, kayu, dan batu, merusak sejumlah kursi dan meja kafe. Kejadian seperti ini belum pernah terjadi di kafenya dan berharap kepada pihak polisian agar dapat menindak pelaku pengerusakan di kafenya. Awalnya kan kami nggak tahu rame-rame itu apa, lah kok ada gesek alat itu banyak celurit, digesek itu kan om. Nggak lama kok masuk, nggak kaspal om, nggak lama masuk, lempari lah batu, ada yang pisau dilempar sama kemanaan ya kan, untuk mana nama nggak kena.
Jadi setelah masuk itu Itulah geng motor itu, pecah-pecah itu meja semua, kaca kantor pos, itulah meja, kursi, apa lagi? Kereta NMAX, sama NMAX. Salah satu korban saat melintas di Jalan Lubuk Pakam Galang, Hairul Amrin mengatakan pada saat hendak pulang ia dihadang sekelompok geng motor dan terkena sabetan senjata tajam pada bagian kuping saat melintas pulang bekerja. Pulang main keyboard, pulanglah kami dari pasar besar, biasanya kami dari belakang. Kenapa kami pulang dari depan? Kok tiba-tiba kok ada segerombolan kereta, kira kami ya balap-balap liar gitu kan. Udah dekat gitu baru ditebas kupingnya, telinganya. pakai apa itu Bang? Pakai parang, sebagian celurit di gini-gini kan lah. Dan gitu mepet lah kami ke paret. Paret gitu ada pemukiman rumah pondok, kami masuk ke dalam, berondok di pondok itu. Lagi pun udah parang sama itu udah di kepala kemana, ngelak-ngelak lah kami terus kan. Ngelakkan dari puluhan kereta itu. Berdasarkan laporan dan sejumlah bukti, pihak Polsek Galang dibantu Satreskrim Polresta Deli Serdang berhasil mengamankan sejumlah anggota geng motor dan pelaku pengerusakan. Pemirsa, sengketa lahan seluas 700 hektar lebih antara warga Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur dengan PT PN 2 sudah puluhan tahun belum ada penyelesaian. Kali ini warga kelompok tani melakukan okupasi lahan seluas 60 hektar lebih dengan surat yang salah dari Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 1986, Desa Tunggurono sudah masuk dan menjadi wilayah Kota Binjai. Dan Wali Kota Binjai sudah menerbitkan perwal bahwasannya daerah perkotaan tidak ada lagi dibenarkan adanya perkebunan. Sementara sertifikat tanda bukti hak milik PT PN 2 terbit pada tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Padahal lahan tersebut berada di wilayah Kota Binjai. Atas dasar hal ini, sekelompok Tani atau kelompok sepakat tani yang merupakan petani warga Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur melakukan okupasi lahan seluas 60 hektar lebih yang memiliki surat hak salah sasaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian yang menyatakan masyarakat boleh menguasai lahan pemerintah yang tidak dikelola atau dipakai untuk lahan pertanian. Namun jika suatu saat lahan tersebut akan dikelola kembali oleh pemerintah untuk pengembangan kota dan fasilitas umum, maka masyarakat harus mengembalikan lahan tersebut kepada pemerintah. Sengketa lahan antara PT PN 2 dan warga Kelurahan Tunggurono ini sudah puluhan tahun terjadi dan sebelumnya sempat dilakukan pertemuan antara warga dengan pihak PT PN di Aula Mapolres Kota Binjai. Pada saat pertemuan, pihak PT PN 2 tidak mau menunjukkan sertifikat hak dan peta wilayah perkebunan karena wilayah tersebut merupakan daerah Kota Binjai. Ketua Kelompok Sepakat Tani, Pristiwanto, mengatakan kelompok tani hanya menggarap lahan yang semestinya menjadi wilayah Kota Binjai demi meningkatkan komoditas pertanian di Kota Binjai, dan jika sewaktu-waktu pemerintah akan mengambil kembali lahan tersebut, maka kelompok tani dengan sukarela akan mengembalikan lahan tersebut. Sebagai warga masyarakat Binjai sangat sedih melihat wilayahnya kok ditanami sementara kami pelajari tanpa dasar hukum yang kuat. Nah, kami sudah mengadakan pertemuan dengan pihak PT PN di daerah yang netral, yaitu di Polres, yaitu di Aula Cakra Sakti, dan di sana dinyatakan bahwasanya kami dari Sepakat Tani meminta apabila pihak PT PN ingin mengokupasi wilayah Binjai, tolong tunjukkan HGU-nya. Pada saat itu, pihak PT PN tidak dapat menunjukkan hak guna usahanya. Maka diambil kesepakatan pada saat pertemuan tersebut oleh Bapak Dona Simanjuntak sebagai Kapolres Kota Binjai, tidak ada okupasi sampai pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pihak PT PN 2 tidak bersedia dikonfirmasi dan aparat penegak hukum Polres Binjai melalui Kapolres menyatakan tidak ada lagi okupasi yang dilakukan PT PN 2 sebelum adanya pertemuan dan musyawarah antara kelompok tani dan PT PN 2. Pekan Senin yang digelar di pasar tradisional Laguboti, sebagian para pedagang menggunakan badan jalan untuk menjajakan dagangannya. Akibat badan jalan dipakai untuk berjualan membuat pengguna jalan tidak dapat melaluinya hingga menimbulkan kemacetan terutama di Jalan Patuan Nagari dan Patuan Anggi Laguboti.
Pantauan di lapangan terlihat suasana keramaian antara pedagang dan pembeli yang melakukan jual beli di Jalan Patuan Nagari dan Patuan Anggi Laguboti pada pekan Senin kemarin hingga tidak dapat dilalui kendaraan menimbulkan kemacetan total. Salah seorang warga Kelurahan Pasar Laguboti, Gomos Aruan, mengatakan sebenarnya warga masyarakat keberatan akan keberadaan para pedagang yang menggunakan badan jalan untuk menjajakan dagangannya, khususnya di Jalan Patuan Anggi dan Patuan Nagari. Padahal Pemkab Toba telah berusaha untuk memindahkan para pedagang tersebut ke Pasar Rakyat Sibuaya untuk ditertibkan, namun para pedagang juga mempunyai alasan untuk tidak dipindahkan ke Pasar Rakyat Sibuaya tersebut. Menurut para pedagang, selain harga sewa lapak terlalu tinggi dan pasar terlalu kecil hingga para pembeli juga enggan datang ke sana. Sudah diusahakan pemerintah setempat, sudah mau pindah. Tapi karena di sini yang paling laku, di sinilah orang itu bertahan. Kabun warga Banjar ini nggak bisa mengharap orang ini, karena itu mata pencarian orang ini. Rencana kian ini pindah ke dekat kantor rumah perumahan camat di sini. Oh, emang kalau di situ Pak, emang nggak laku atau gimana Pak? Sempit, jadi kurang laku. Kepala Bidang Perindakop Kabupaten Toba, Manogi Huntua Gultom mengatakan sebelumnya pihaknya bersama Dinas Perhubungan dan Satpol PP dengan melibatkan kepolisian setempat telah berusaha mensosialisasikan tentang pemindahan para pedagang yang menggunakan badan jalan untuk menjajakan dagangannya agar dapat menempati Pasar Rakyat Sibuaya tersebut. Namun hingga saat ini belum mempunyai hasil seperti yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Toba dikarenakan sebagian para pedagang masih beranggapan bahwa dengan menggunakan badan jalan untuk menjajakan dagangannya lebih laris. Kita sudah berupaya sebetulnya dengan terkait termasuk Satpol PP, Dinas Perhubungan dari Kepolisian Laguboti dan Ramil Laguboti melakukan penertiban tahun 2015, tahun 2020 supaya semua pedagang yang masih berjualan di bahu jalan agar menempati lapak yang telah bagikan. Tetapi kenyataannya memang sampai sekarang itu masih belum bisa berhasil. Karena banyak opini daripada para pedagang, mereka lebih laku berjualan apabila berjualan di tepi jalan. Tetapi kami dari pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Koperindak yang menangani pasar akan tetap berupaya untuk nanti para pedagang yang masih berjualan supaya bisa menempati lapak yang kita bangun di Pasar Rakyat Sibuaya. Pemerintah Kabupaten Toba akan segera menertibkan para pedagang yang berjualan menggunakan badan jalan ini karena sangat mengganggu kepentingan umum. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB, tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo dari 3 desa dan 1 dusun menagih janji dari pemerintah Kabupaten Karo atas lahan usaha pertanian yang sudah dijanjikan. Sampai saat ini, pengungsi Sinabung yang merupakan petani merasa kebingungan untuk mencari nafkah karena selama ini pengungsian tidak adanya lahan dan terpaksa bekerja di ladang milik orang lain. Pengungsi relokasi tahap 3 dari 3 desa, yakni Desa Sukanalu, Desa Mardinding, Desa Sigarang-Garang, dan Dusun Laukawar, sampai saat ini masih berada di pengungsian dengan status tidak jelas. Lahan usaha tani yang diperuntukkan pengungsi terletak di kawasan Desa Porti Bilama, Kecamatan Merek, sampai saat ini masih dikuasai oleh warga sekitar dan bertahan tanah ulayat mereka. Berdampak
pemerintah Kabupaten Karo belum merealisasikan lahan pertanian milik pengungsi. Sementara pada para pengungsi yang merupakan petani sudah kebingungan untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarganya. Salah seorang pengungsi warga Desa Mardinding, Rosmina Beru Sembiring, mengaku sudah setahun lebih mengalami kesulitan dalam mencari nafkah dikarenakan belum terrealisasinya lahan pertanian milik pengungsi yang sudah dijanjikan pemerintah. Untuk mencari penghasilan sehari-hari dan kebutuhan anak sekolah, terpaksa harus bekerja di ladang milik orang lain dengan upah yang pas-pasan. Keadaan kami, dari 2010 kami keadaan seperti inilah, cari kerja mocok-mocok ke ladang orang lain. Sangat susah untuk membiayai anak sekolah, belum lagi kebutuhan sehari-hari. Macam mana dibilang gak sulit kalau mengingat tanaman di kampung ditinggalkan, kami sangat sedih sekali. Kalau dibandingkan dengan keadaan kami sekarang ini, kerja cari upahan ke ladang orang. Kalau di kampung itu dulu kami cukup belanja kami karena tanam kopi, semua memiliki kopi. Katanya bulan 3 nggak ada kabar. Ini lagi katanya bulan 6. Bulan 6 berapa hari lagi udah sampai bulan 6, tapi nggak ada kepastian sampai sekarang. Kami ini kan sama saja kayak terlontang-lantung. Pada bulan Desember lalu, tahun 2021 kemarin, ratusan pengungsi melakukan aksi demo ke kantor DPRD Kabupaten Karo untuk menuntut lahan pertanian dan janji pemerintah untuk realisasi lahan pertanian paling lambat pada bulan Juni tahun 2022. Mengungsi di sini di Siosar udah 1 tahun kami tempati yang dikasih Jokowi. Karena nggak ada dikasihnya respon sama sekali ladang kami orang petani. Jadi kami kalau nggak ada ladang kami, mana mungkin kami ada di atas. Awalnya janjinya bulan 12 kami demo, katanya bulan 3 yang paling cepat, bulan 6 yang paling lambat. Tolong kami Bapak, katanya 5.000 meter Pak. Nah, 5.000 meter sudah dapat. Ini tanahnya pun belum sama sekali diapakan, aksi pemerintahan belum ada. Air pun di sini belum ada, apapun belum ada. Katanya iya itu aja Pak. Para pengungsi Sinabung berharap kepada pemerintah Kabupaten Karo untuk segera merealisasikan lahan pertanian yang sudah dijanjikan. Pemirsa, pasca Lebaran di Kota Pematang Siantar, beberapa harga kebutuhan pokok seperti cabai merah dan cabai rawit serta bawang merah mengalami kenaikan. Kenaikan harga cabai dan bawang merah di Kota Pematang Siantar ini telah berlangsung sejak 1 minggu terakhir. Cabai merah yang biasa dijual dengan harga Rp28.000 per kilogramnya saat ini mengalami kenaikan menjadi Rp52.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit yang biasa seharga Rp30.000 per kilogramnya naik menjadi Rp40.000. Sementara bawang merah yang biasanya dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram saat ini naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang di Pusat Pasar Horas Kota Pematang Siantar, Dani, mengatakan kenaikan harga cabai dan bawang merah ini disebabkan kurangnya pasokan akibat dari turunnya hasil panen petani karena musim penghujan yang terjadi beberapa bulan terakhir. Iya Bu. Hujan itu loh, dan naik lagi satu. Cabai rawit harga dari 30 ke 40 Bang. Harga sekarang 44, 42 Bang. Biasanya 35, 32. Kalau bawang udah turun. Kalau bawang sih ya gitu Bang, kadang naik, kadang turun, nggak stabil. Kita biasa hujan kalau bisa jadi juga. Sementara akibat kenaikan harga cabai dan bawang merah ini menjadikan omset penjualan pedagang mengalami penurunan yang dikarenakan warga yang berbelanja mengurangi jumlah pembeliannya. Pemirsa, pengumuman penerimaan peserta didik baru PPDB, SMK, dan SMA Negeri di Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan secara online kemarin di Sumatera Utara. Pengumuman ini dilakukan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat pada laman prof.co.id/publik. Pengumuman PPDB ini dilakukan menyusul pendaftaran PPDB secara online untuk SMA dan SMK Negeri telah dibuka sejak 9 Mei 2022 dan ditutup 26 Mei 2022 lalu pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk SMK Negeri
Jumlah pendaftar pada tahap pertama 39.297 orang, terdiri atas jalur afirmasi, perpindahan orang tua atau wali, anak guru, nakes COVID-19, zonasi, dan prestasi hasil lomba. Sementara daya tampung SMK negeri pada tahap pertama 23.166 orang dari total 57.915 orang. Demikian halnya untuk SMA negeri pada tahap pertama mendaftar 87.110 orang, terdiri atas jalur afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua atau wali, nakes COVID-19, prestasi nilai rapor, dan prestasi hasil lomba. Sementara daya tampung SMA negeri tahap pertama berjumlah 43.149 orang. Setelah diumumkannya hasil seleksi PPDB tahap pertama, maka sejak hari ini PPDB tahap kedua telah dibuka atau dimulai yang diawali dari zona 1, yaitu Kepulauan Nias dan kabupaten kota lainnya. Sementara untuk kota Medan, yaitu zona 3, mulai dibuka PPDB tahap kedua tanggal 11 hingga 16 Juni 2022. Pada tahap kedua PPDB ini, untuk SMK negeri adalah seleksi jalur nilai rapor. Sementara untuk SMA negeri adalah seleksi jalur zonasi. Pengumuman kelulusan PPDB tahap kedua nantinya akan dilakukan pada 29 Juni 2022. Sementara pendaftaran ulang peserta didik yang lulus pada seleksi tahap pertama dan tahap kedua akan dilaksanakan mulai tanggal 30 Juni hingga tanggal 9 Juli 2022 mendatang. Sementara itu, pemirsa, pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB SMP Negeri di Kota Medan mulai dilakukan akhir Juni 2022. Teknis pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2022-2023 masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu secara online. Para siswa sekolah dasar saat ini sedang mengikuti ujian di sekolah masing-masing. Meski demikian, Dinas Pendidikan Kota Medan telah menetapkan bahwa pendaftaran PPDB untuk SMP Negeri dimulai pada Minggu keempat bulan Juni 2022 mendatang. Pelaksanaan PPDB untuk SMP Negeri masih tetap secara online seperti selama ini. Meski demikian, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, sosialisasi tata cara pendaftaran PPDB akan gencar dilakukan sehingga para orang tua atau wali termasuk calon peserta didik baru dapat memahami tata cara pendaftaran. Dinas Pendidikan Kota Medan juga akan melakukan sosialisasi pendaftaran PPDB untuk SMP Negeri dengan menggunakan media massa termasuk pemasangan baliho tata cara pendaftaran PPDB di halaman sekolah-sekolah SMP Negeri di Kota Medan. Demikian halnya guru atau kepala sekolah SMP Negeri akan mendatangi sekolah dasar untuk memberikan sosialisasi tata cara pendaftaran PPDB untuk SMP Negeri. Sementara penerimaan calon peserta didik baru masih menggunakan jalur yang dilakukan selama ini, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi. Akhir bulan Juni, minggu keempat, sekarang kita sedang melaksanakan kegiatan ujian untuk tingkat SD. Nanti setelah ujian itu kita akan melakukan sosialisasi terkait dengan PPDB yang kita laksanakan dan tentunya masih dengan sistem online ya PPDB-nya. Harapan kita PPDB kita ini sudah baik ya, sudah 3 tahun kita laksanakan dengan sistem online dan dengan seleksi yang baik ini kita harapkan nanti muncul siswa-siswa kita yang akan dididik di SMP Negeri kita itu yang lebih baik dari tentunya dari sebelum-sebelumnya. Untuk itu harapan kita ya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan juga mengharapkan para orang tua atau wali calon peserta didik baru yang hendak mendaftar ke SMP Negeri pilihan agar proaktif mendatangi sekolah tersebut apabila belum memahami tata cara pendaftaran PPDB. Dinas Pendidikan Kota Medan menyatakan PPDB selama ini telah baik sehingga akan muncul siswa yang terbaik di sekolah-sekolah SMP Negeri. Sementara itu, para siswa-siswi sekolah dasar SD di Kota Medan terus dibina dalam upaya meningkatkan kompetisi di antara siswa. Salah satu cara untuk meningkatkan kompetisi ini yaitu melakukan kompetisi sains oleh Dinas Pendidikan Kota Medan. Beginilah kegiatan kompetisi sains pada hari kedua yang diikuti siswa-siswi sekolah dasar negeri dan swasta yang ada di Kota Medan. Siswa yang mengikuti kompetisi sains adalah sebanyak 10 orang sebagai perwakilan dari satu kecamatan yang ada di Kota Medan. Pada hari kedua hari ini, kompetisi sains yang diikuti para siswa kelas 4 dan kelas 5 ini mengujikan mata pelajaran matematika. Bentuk soal adalah pilihan berganda dengan jumlah soal 100 soal dengan durasi menjawab soal 120 menit.
Kompetisi sains ini kembali dilaksanakan menyusul 2 tahun terakhir tidak dilaksanakan dampak dari pandemi COVID-19. Subkoordinator Lingkup Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Medan, Erina Manik, bersama Kepala Seksi Sarpras dan Kelembagaan Pembinaan SD Abdul Ghani mengatakan, kompetisi sains ini adalah kompetisi sains internal Dinas Pendidikan Kota Medan atau bukan untuk perlombaan tingkat provinsi atau nasional. Sampai dengan hari kedua, pelaksanaan kompetisi sains hari ini adalah sebagian di antara siswa tidak hadir karena alasan sakit sehingga dianggap gugur. Kompetisi sains ini sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya, berjumlah 200 orang dengan 10 siswa perwakilan setiap kecamatan. Pada pelaksanaan kompetisi sains ini, para siswa peserta diperbolehkan hanya 1 orang dalam 1 meja guna jaga jarak aman di dalam kelas. Dari pantauan hari ini, kompetisi sains ini berlangsung dengan baik dan seluruh siswa peserta kompetisi sains didampingi para orang tua atau wali siswa dengan menunggu di luar hingga selesai. Untuk tahun ini kebetulan kalau untuk ke nasional Pak langsung Pak dari masing-masing sekolah langsung mendaftar ke Puspernas Pak. Jadi ini untuk kompetisi internal Dinas Pendidikan Kota Medan aja Pak. Tujuan dilaksanakannya itu meningkatkan mutu pendidikan dan melihat pemerataan pendidikan di tingkat Kota Medan Pak yang meliputi pendidikan karakter, kemandirian, gotong royong, nasionalisme, dan kerjasama Pak. Harapan kami dengan adanya kegiatan kompetisi sains ini untuk meningkatkan rasa kompetisi kepada si anak gitu Pak, khususnya anak SD. Jadi supaya mereka ke depannya lebih berani untuk berkompetisi melalui kegiatan-kegiatan sains seperti ini Pak. Dinas Pendidikan Kota Medan berharap melalui kompetisi sains kian meningkatkan mutu pendidikan dan melihat pemerataan pendidikan meliputi pendidikan karakter dan kemandirian, gotong royong serta nasionalisme termasuk kerjasama. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa dan Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Hardin ikut meramaikan gelaran Bukit Lawang Jungle Trail 2022 yang digelar Sabtu kemarin. Keduanya berpacu dengan 175 peserta kategori 11 km lainnya, termasuk Konsulat Jenderal Malaysia di Medan YM Ayub bin Omar. Kegiatan ini dimulai dari pintu start sekitar pukul 7 pagi yang dibuka oleh Komisaris Independen Bank Sumut, Brata Kesuma di Desa Perkebunan Bukit Lawang. Usai tiba di garis finish, Wagub Suijek mengungkapkan menjadi peserta sangat seru. Total yang dilalui 13,25 km. Biasa kita lari di kota, ini di hutan Taman Nasional Gunung Leuser yang memang terkenal sebagai paru-paru dunia. Menguji adrenalin, belum lagi saat lari bertemu orang hutan. Wakil Gubernur Sumut juga menjelaskan bahwa event ini telah dicanangkan sebagai Asia Trail Master Race Candidate, yaitu ajang kompetisi pelari trail dunia dalam seri Asia. Hari ini ada tim observer datang, tinggal kita saja bagaimana pelaksanaan event ini ke depan. Kalau kejuaraan dunia hadir, kita akan semakin mudah mempromosikan pariwisata Sumut ke luar negeri. Pengalaman, Mbak. Lari di kota, ini lari di hutan, terus hutannya juga tidak biasa ya, artinya hutannya memang besar. Taman Nasional Leuser ya, terkenal dengan paru-paru dunia memang di situ, dan orang hutannya. Tadi kita ketemu orang hutan 2 ekor, belum lagi sungai-sungainya. Tapi ya seru, olahraga, adrenalin dapat, terus juga
wisata, melihat suasana air, juga jurang-jurangnya, ya seru lah. Pak, kalau kita lihat seperti yang sampai pandang masyarakat supaya dia mengerti bagaimana menjadi tuan rumah yang baik, melayani tamu-tamu, dan juga karena di sini jualnya adalah wisata alam, harus kita jaga alamnya, hutannya, sungainya, dan endemik orang hutan itu. Benar sampah ini menjadi masalah bukan hanya di Bukit Lawang, hampir di seluruh tempat kita sampah ini menjadi masalah. Sehingga yang tertarik ya, dengan media menjadi sangat penting. Jadi online karena yang kedua nanti secara perlahan juga kita tadi saya sudah komunikasi juga dengan wisata, mungkin kita pelatihan di sini sehingga masyarakat ini dia bisa ikut mendukung pesantren ini. Dia mengaporkan ke tempatnya dan semuanya, buang sampah, orang Jerman aja tertarik. Sementara itu, guna mendukung kawasan wisata, Musa Rajeksah juga berencana membangun SMK pariwisata di Kota Binjai. Rencana ini sebagai upaya dan komitmen Wagubsu untuk terus menjadikan Bukit Lawang sebagai destinasi prioritas di Sumut. Hal ini disampaikan Wagubsu usai menutup acara Bukit Lawang Jungle Trail Run 2022. Kalau ada acara gini tambah rame nggak? Pemirsa, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Sumatera Utara Nawal Edi Rahmayadi mengunjungi salah seorang penderita kanker rahim. Dalam kunjungan tersebut, Ketua TPPKK Sumut Nawal Edi Rahmayadi memberikan semangat untuk tetap melakukan berbagai metode pengobatan agar penyakit yang diderita dapat berangsur baik. Ketua TPPKK Sumut sekaligus Ketua Yayasan Kanker Indonesia Sumatera Utara Nawal Edi Rahmayadi mengunjungi rumah Anita, salah seorang penderita kanker rahim di Jalan Asrama, Kota Medan. Dalam kunjungan tersebut, Ketua YKI Sumut Nawal Edi Rahmayadi menemui Anita yang sedang dirawat oleh keluarganya sembari berbincang dengan orang tuanya seputar penanganan penyakit yang diderita. Ketua YKI Sumut Nyonya Nawal Edi Rahmayadi mengatakan ia berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada Anita. Selain itu juga akan diberikan bantuan berupa kursi roda guna mempermudah keluarga dalam merawat Anita. Pada semua warga Sumatera Utara apabila mendapatkan sesuatu cancer di dalam tubuh kita, jangan takut berobat. Satu, jangan takut berobat. Ada banyak sekali kejadian takut berobat sehingga penyakit itu sudah stadium lanjut, sudah tidak bisa diobati. Karena kemo juga bisa mengobati kanker tersebut. Jangan takut. Sekali lagi jangan takut berobat. Kanker itu bisa disembuhkan sekarang. Bu, kunjungan kita kali ini sebagai bentuk dukungan atau seperti apa? Ya, saya bentuk dukungan. Saya karena saya Ketua Yayasan Kanker Sumatera Utara, mendukung Ibu Anita supaya Bu Anita lebih semangat lagi, ya, semangat. Percayalah, semoga Tuhan menolong kita, ya. Tumor di dalam perutnya. Guna meringankan beban, Ketua YKI Sumut Nawal Edi Rahmayadi memberikan bantuan kepada keluarga Anita. Selain itu, ia juga memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang kurang mampu di kawasan pemukiman pinggir rel kereta api. DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara melaksanakan musyawarah cabang diikuti 18 DPC Kabupaten Kota se-Sumatera Utara berlangsung 2 hari di Kota Medan berjalan aman dan sukses. Musyawarah cabang keempat dilakukan secara serentak diselenggarakan DPD Partai Demokrat Sumatera Utara dalam upaya penggalangan kekuatan dan soliditas pengurus maupun kader untuk pemenangan partai pada pemilu 2024 serta menghantarkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Presiden 2024-2029. Musyawarah cabang keempat di Kota Medan diawali dengan registrasi dan verifikasi pengurus serta pencalonan Ketua DPC Partai Demokrat dari 18 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Muscap keempat serentak diikuti 18 DPC Partai Demokrat se-Sumatera Utara resmi dibuka oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono diwakili Sekjen Teguh Rifki Harsyah secara virtual.
Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Muhammad Lokot Nasution mengatakan, kejayaan Partai Demokrat sangat dirasakan oleh masyarakat menuju kesejahteraan sehingga untuk bersama pengurus dan kader guna merapatkan barisan menjemput kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Saya mau menyampaikan tidak hanya kepada kader Partai Demokrat di Sumatera Utara, tetapi kepada seluruh warga masyarakat Sumatera Utara. Ayo bersama-sama Partai Demokrat memenangkan provinsi dan bangsa ini. Karena mudah-mudahan masyarakat Sumatera Utara bisa melihat pada waktu kami memimpin negeri ini, apakah lebih baik hari ini, apa pada waktu kami memimpin. Silahkan pilih yang mana. Itu saja. Bersama Partai Demokrat untuk berjuang dalam pemenangan pemilu 2024 guna mewujudkan masyarakat yang aman, nyaman, dan sejahtera. Pemirsa, menghadapi tahapan pemilu 2024 yang masih dalam proses, partai politik giat melakukan sejumlah langkah-langkah persiapan penggalangan kekuatan atau warming up pengurus maupun kader untuk menang saat kontes pesta demokrasi pemilu 2024 mendatang. Guna pemenangan pemilu 2024 mendatang, partai politik berlambangkan Mercy dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono meningkatkan soliditas pengurus maupun kader guna menjalankan program kerja partai untuk merebut hati suara rakyat. Warming up partai politik menjelang tahapan pemilu 2024 mendatang, salah satunya dilakukan dengan musyawarah cabang secara serentak diikuti oleh pengurus dan kader sekabupaten kota. Musyawarah cabang di Sumatera Utara secara serentak dilakukan merupakan tuntutan Partai Demokrat mengingat pelaksanaan tahapan pemilu 2024 akan berlangsung dalam waktu dekat. Dikatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Yudhoyono, meski secara lembaga survei memotret adanya peningkatan elektabilitas Partai Demokrat secara nasional, namun diharapkan seluruh kader maupun pengurus partai untuk kerja keras dan optimis bangkit berjaya sukses pada pemilu mendatang. Deputi 2 BPOKK DPP Partai Demokrat Jemi Setiawan mengatakan pelaksanaan musyawarah cabang secara serentak di Sumatera Utara ditegaskan sudah sesuai dengan mekanisme maupun petunjuk teknis partai politik memiliki legalitas yang sah. Menghadapi pemilu 2024 mendatang, Partai Demokrat melakukan warming up mempersiapkan kader maupun pengurus untuk siap berkompetisi di tengah masyarakat. Bukan tidak ada desakan, karena memang jadwal kita secara nasional untuk mengikuti tahapan-tahapan pemilu itu sudah mendekati, termasuk tahapan untuk verifikasi parpol dan sebagainya. Sekaligus untuk warming up terhadap partai politik yang ada di provinsi-provinsi. Hari ini Sumatera Utara telah membuktikan berkali-kali kalau dia telah siap untuk warming up. Warming up itu adalah persiapan. Ketika olahraga berat, hari ini dia pemanasannya. Pemanasannya dilakukan berulang-ulang agar kader siap untuk bertarung dan bertanding di kontestasi di masanya. Kira-kira itu. Bersama kader dan pengurus Partai Demokrat siap berkompetisi dalam pemenangan pemilu 2024 mendatang dengan menjalankan program kerja pembangunan masyarakat yang lebih baik. Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia DPD REI Sumatera Utara kemarin melaksanakan rapat kerja daerah ke-12 tahun 2022 di Medan, berlangsung dengan meriah diwarnai dengan pameran stand pembisnis properti dan perbankan. Setelah 2 tahun tertunda akibat pandemi, pelaksanaan Rakerda ke-12 REI Sumatera Utara untuk bangkit dan menghasilkan ide-ide maupun usulan baru meningkatkan usaha properti perumahan bagi masyarakat Sumatera Utara bermartabat dan berkah. Pembukaan Rakerda ke-12 REI Sumatera Utara ditandai dengan pemukulan beduk Gordang 9 Tapanuli Selatan sebagai simbol kebangkitan usaha properti berkolaborasi bersama pemerintah untuk masyarakat sejahtera. Ketua DPD REI Sumatera Utara Andi Atmoko Panggabean mengatakan, dengan berkumpulnya pengusaha properti di Sumatera Utara untuk merapatkan barisan melahirkan gagasan-gagasan program kerja guna membangkitkan perekonomian masyarakat. Dengan kolaborasi Sumatera Utara bermartabat dan berkah serta melibatkan para perbankan untuk bangkit mensejahterakan masyarakat sejahtera. Yang paling utama adalah untuk membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini sesuai dengan visi dan misi baik Gubernur Sumatera Utara untuk membangun Sumatera Utara yang bermartabat, juga visi dan misi Wali Kota Medan
untuk membangun kota Medan yang Medan berkah. Kami sangat berharap dengan terlaksananya Rakerda REI Sumatera Utara ke-12 ini, para stakeholder, mitra-mitra kami, baik dari perbankan, pemerintahan, mitra-mitra seperti HIPMI Sumatera Utara, ini bisa berkolaborasi untuk membangun atau memberikan kesejahteraan, baik untuk para kita pebisnis maupun masyarakat di Sumatera Utara dan Medan khususnya. Rakerda ke-12 DPD REI Sumatera Utara tahun 2022 dirangkai acara Dialog Nasional dengan narasumber Wali Kota Medan Bobi Nasution, Kepala BPN Sumut, Direktur BPODT, dan pejabat BP Tapera. Pemirsa, tahun 2022 menjadi momentum kebangkitan sektor properti nasional khususnya di Sumatera Utara yang ditandai dengan berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk pemulihan perekonomian imbas dari pandemi. Sinergitas yang dibangun bersama pemerintah dan pengusaha properti di Sumatera Utara untuk berinovasi melakukan kolaborasi guna memenuhi kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi setiap bidang sehingga perlu peningkatan sinergitas oleh seluruh stakeholder terkait untuk bersama bangkit dari jeratan keterpurukan akibat pandemi. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dikatakan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sempat merosot akibat pandemi dan kini kondisinya sudah membaik mencapai 3,8%. Pertumbuhan ekonomi harus dikawal secara bersama-sama dengan membangun sinergitas khususnya usaha properti di Sumatera Utara untuk memberikan rumah layak huni yang sehat bagi masyarakat. Terobosan program kerja dimiliki pengurus DPD Real Estate Indonesia, REI Sumatera Utara, harus berkolaborasi bersama pemerintah untuk bergandengan tangan guna mewujudkan kebangkitan ekonomi masyarakat di bidang properti. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung pengusaha properti untuk bersama bangkit bersinergi mewujudkan visi masyarakat yang sejahtera. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, saya selaku pemerintah harus hadir di situ. Rakyat, ini semua untuk rakyat, pengusaha, investasi, dan penentu kebijakan adalah pemerintah. Inilah yang harus bersama sesuai tugasnya masing-masing. Tak boleh intervensi antara satu dengan yang lain, tetapi dengan visi yang sama, mensejahterakan rakyat. Itu dia. Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia Paulus Totok Lusida saat menghadiri Rakerda REI Sumatera Utara di Medan mengatakan sulitnya proses perizinan dari pemerintah menjadi kendala sehingga diharapkan diberi kemudahan bagi pengusaha properti untuk mewujudkan rumah yang layak bagi masyarakat. Mohon dukungannya untuk memberikan kepastian. Jangan sesuatu itu melihat bahwa REI itu adalah properti yang gede-gede. 70% anggota REI juga UKM, membangun rumah sederhana. Itu yang kami harapkan bantuannya supaya kepastian dan juga mereka dari saudara-saudara kita HIPMI yang banyak dari anggota yang masih merintis itu dipermudah, jangan dipersulit. Karena usaha properti itu kuncinya di perizinan. Kemudahan proses perizinan dari regulasi aturan pemerintah memberikan solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak huni dan sehat sejahtera. Untuk meningkatkan rasa persaudaraan di antara pengurus dan tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Kabupaten Deli Serdang, dilakukan halal bihalal di Pantai Cermin, Serdang Bedakai. Tujuan lain dari silaturahmi dan halal bihalal ini untuk memajukan pendidikan non-formal yang sangat berdampak baik bagi masyarakat yang kurang mampu. Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang Yudi Hilmawan mengatakan keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM di Kabupaten Deli Serdang sangat memiliki dampak terhadap masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memperluas kesempatan dalam meningkatkan pengetahuan. Kadis Pendidikan Deli Serdang Yudi Hilmawan menyampaikan Dinas Pendidikan akan selalu mendukung keberadaan PKBM dan akan memberikan dukungan melalui dana BOP PAUD dan mempersiapkan sarana dan prasarana PKBM yang ada. Kadis berharap melalui keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM tidak ada lagi anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan. Lagi Pak ya, bentar ya, 1, 2, 3. Ya, Pak. Kami sangat mengapresiasi kegiatan halal bihalal ini yang dilaksanakan
dari PKBM dan juga SKB Deli Serdang, diundang juga dari PKBM Provinsi. Dari Dinas Pendidikan kami menyediakan BOP PAUD, juga bantuan dari BOP Pusat dan juga dari Deli Serdang untuk mendukung kegiatan-kegiatan PAUD dan SKB ini. Khususnya kami menyiapkan sarana dan prasarana serta dukungan dana penuh kami bantu. Pada penggiat PNF dan juga SKB bahwa Kabupaten Deli Serdang untuk menghimbau kepada rekan-rekan sekalian untuk mengajak para siswa yang putus sekolah dan termarginalkan, mudah-mudahan tidak ada lagi siswa-siswi yang putus sekolah di Kabupaten Deli Serdang. Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Sumatera Utara Indra Prawira mengatakan, melalui silaturahmi yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan silaturahim antara pengelola PKBM dan mitra serta Dinas Pendidikan Deli Serdang guna memajukan pendidikan non-formal yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Ia berharap dengan banyaknya kebijakan dari kementerian kepada pengelola dan tutor untuk dapat meningkatkan kompetisi dan kebijakan layanan. Semakin banyak, maksud kami semakin baik pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendidikan non-formal, maka akan semakin maju pula pendidikan non-formal yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Kita berharap memang dengan banyak sekarang kebijakan-kebijakan kementerian, kawan-kawan di lapangan, termasuklah di sini pengelola PKBM dan tutor-tutor sebagai ujung tombak pendidikan non formal ini bisa terus mengupdate kompetensi, mengikuti semua kebijakan-kebijakan itu dan meningkatkan kualitas layanan. Pemirsa, tidak selamanya bakso harus berpadu dengan kuah dan sambal. Di Jalan Pahlawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Anda dapat menikmati sensasi kenyalnya bakso yang dipadukan dengan asam dan manisnya buah nanas. Rosin. Sebagai salah satu provinsi terbesar dan terpadat di Indonesia, Sumatera Utara memiliki segudang pilihan kuliner yang unik dan mampu menggugah selera. Salah satunya bakso nanas dan bakso pecal yang makin digemari oleh masyarakat berada di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Sejak dibuka, warung bakso lava Ummu Akbar ini menjadi pilihan utama warga untuk memanjakan lidah dengan menikmati sensasi kenyalnya bakso daging sapi dicampur sambal cabai dan dipadukan dengan asam manisnya buah nanas. Pemilik warung bakso Glugur Santoso menjelaskan ide ini berawal dari kesukaan istrinya pada buah nanas, namun kemudian muncul ide untuk memadukannya dengan usaha bakso yang sedang dirintis. Hasil dari ide ini ternyata mendapat respon positif dari pelanggan yang ingin menikmati bakso dengan cara yang berbeda. Maka setelah menu bakso nanas yang berisi bakso daging, mie, buah mangga, timun, wortel layaknya rujak kini menjadi menu andalan. Bakso nanas dijual seharga Rp30.000. Bakso pecal juga dikreasikan untuk terus berinovasi agar para pelanggan tidak bosan menikmati menu yang ada. Awal cerita bakso rujak ini, istri itu suka nanas. Nah, ditengoknya nanas, kayaknya cocok ini kayak kuliner untuk buat bakso itu. Jadi dibuatlah, rupanya penampilannya menarik. Nah, jadi banyak orang yang suka nanas. Jadi iseng-iseng istri itu dibikinlah namanya bakso rujak. Jadi ada campuran buah, ada pedesnya, ada manisnya gitu. Sementara itu, pembeli Muhammad Hadi Saputra mengatakan menikmati menu bakso nanas karena menghadirkan sesuatu yang berbeda dengan rasa yang pas di lidah. Seorang pengunjung lainnya, Satifah Jalwa, mengaku baru pertama kali datang ke tempat ini bersama teman-teman dan merasa tertarik karena menu bakso pecal bisa menggugah selera. Saya kesini karena di sini ada menu bakso lava dan baksonya itu benar-benar pedas, jadi buat saya ketagihan buat kesini. Dan tadi saya makan bakso pecel, yang membedakannya adalah kuah pecelnya yang pedas, yang buat ketagihan dan enak banget daripada bakso biasa yang cuma kuah dan sambal. Jadi bakso pecel itu benar-benar menu yang luar biasa bagus ya, dan ide yang menarik.
Warung bakso dengan geliat ekonomi kreatif ini menawarkan 15 varian bakso dengan harga relatif terjangkau, mulai dari harga Rp12.000 hingga Rp45.000 per porsi, dan dibuka setiap hari dari siang hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sebiring. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.